Karena sampai saat ini nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada kita yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Itulah yang paling besar. Berapa banyak orang yang dihidupkan oleh Allah di atas dunia ini, tapi yang Allah titipkan iman, yang Allah titipkan Islam, itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan pengabdian kita kepada Allah, melaksanakan salat Jumat secara berjamaah. Dipilihnya kita oleh Allah, dititipkan oleh Allah Islam, Allah titipkan iman. Mudah-mudahan bisa mengantarkan kita di akhir kehidupan kita dalam mati keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita telah diberikan oleh Allah rahmat, maka tak lupa pula lah kita mengirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan banyak-banyak kita bersalawat, insyaallah di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat beliau. Kenapa Rasulullah begitu mati-matian membela umat Islam, agama Islam ini? Karena cintanya kepada kita. Kalau bagi Rasulullah sendiri itu dia udah maksum. Wa man ta'akhkhara, belum berbuat nabi, Allah sudah ampuni dosa-dosanya. Tapi karena cintanya kepada kita, maka mati-matian dia membela Islam ini. Maka mari kita sering-sering bersalawat. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita diberikan syafaatnya, Allah temukan kita dalam surganya. Amin, Allahumma amin. Pada siang ini khatib berwasiat, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangan Allah. Dan sebagai judul khutbah kita pada siang hari ini, 3 golongan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sikap seseorang itu dibentuk dalam keyakinan yang dimilikinya. Sebagai seorang muslim, keyakinan kita berdasarkan kepada dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalimat ini membentuk sikap hidup seorang muslim, yaitu kita yang hadir di dalam masjid ini. Karena itu hadirin, di saat kita mengucapkan la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, maknanya itu adalah aku tidak akan pernah menggantungkan hidupku kecuali hanya kepada Allah. Aku tidak akan pernah menggantungkan urusan keluargaku, rezekiku kecuali hanya kepada Allah. Itulah kalimat yang tercantum dalam la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Sekali kita berikrar, maka apapun yang kita lakukan, mari kita berpedoman kepada la ilaha illallah. Karena Allah lah kita beraktivitas di dunia ini. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, ikrar ini benar-benar tertanam dan tertancap di dalam hati kita hendaknya, dan kehidupan kita semua. Maka janji Allah dalam Al-Quran itu dijelaskan, ulaika humul muflihun, aku yang janji kebahagiaanmu dunia dan akhirat. Jadi kalau kita telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka Allah akan janjikan kebahagiaan dunia
dan kebahagiaan di akhirat. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita yang hanya fasih dalam mengucapkan kalimat syahadat itu, namun esensi dan hakikatnya sering sekali kita lupakan. Karena itu bapak-bapak, kata Allah Subhanahu wa taala, wahibbun salasan wahibbul salasatin hasad. Setiap manusia itu, setiap kita yang hadir ini selalu ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita jarang sekali mau melakukan perbuatan yang kalau kita lakukan Allah cinta kepada kita, membuat Allah senang. Begitupun sebaliknya, setiap diri kita yang hadir ini tidak ingin dibenci dan tidak ingin dimurkai oleh Allah. Tapi tanpa kita sadari, sering sekali perbuatan kita ini mengarah kepada perbuatan kalau dikerjakan, kalau kita kerjakan, Allah menjadi benci, Allah akan menjadi murka kepada kita. Karena itu bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, ada 3 golongan yang paling dicintai oleh Allah. Yang pertama, wahibbul alasaq. Allah cinta kepada orang-orang yang memiliki keberkahan sosial yang tinggi. Pantang melihat saudaranya mengalami kesulitan, pantang melihat saudaranya dalam kesusahan, maka dia langsung cepat-cepat membantunya. Tidak hanya dalam konteks harta, tapi apapun itu bentuknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau niatmu memang mengharapkan ridhaku, maka aku akan ganjar sebagai kebaikan, kata Allah. Di zaman sekarang ini, seiring semakin tajamnya persaingan hidup, semakin tingginya tensi ekonomi, semakin bergensinya gaya hidup seseorang, yang membuat hari ini sikap kepekaan sosial kita semakin luntur. Hari demi hari yang kita semakin mau masuk lapangan kerja, mencari pekerjaan, jauh dari perkataan memadai. Padahal dalam konsep Islam mengajarkan kepada kita, wa ta'awanu 'ala birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala ismi wal udwan. Konsep Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong, bahu membahu dalam kebaikan. Itu yang diajarkan oleh Islam. Bapak-bapak kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ar-rahimuna ya arhamukum rahman, irrahimu fil ardi ma fis sama. Hai engkau manusia yang aku beri hidup di dunia ini, kau gunakan itu untuk menyayangi orang-orang lain, kau bantu orang yang di bumi, kau tolong yang ada di bumi, kau cintai yang di bumi, yang di langit pasti akan menyayangimu. Hadirin, alangkah indahnya kalau yang berkuasa itu menyayangi yang lemah dan melindunginya, dan yang kaya itu menyayangi yang miskin dan membantunya, dan orang-orang yang alim itu menyayangi yang awam, lalu membimbingnya ke jalan yang baik. Maka yang turun ke permukaan bumi adalah, hadirin, akan datanglah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi walaupun sebaliknya, kata bertolak belakang, yang kaya menindas yang lemah, yang alim membodoh-bodohi yang awam, maka yang turun ke permukaan bumi bukannya rahmat, melainkan bala bencana yang tidak akan terhenti-henti dan terputus-putus. Dan terus akan ditimpa bencana di Indonesia ini. Bahkan mulai lingkungan kecil sampai ke lingkungan besar pun, kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah, maka inilah yang Allah katakan, melainkan bala bencana yang tidak akan terhenti dan tidak akan terputus.
dan tak akan ditimpa bencana Indonesia ini. Mari kita lihat banjir bandang di mana-mana, gempa bumi mengguncang dunia ini, bahkan longsor, bahkan yang kalau kita lihat itu terjadi bukan karena kehendak Allah, itu terjadi karena tingkah laku kita. Kita yang mulai sombong dan tidak mau peduli dengan keberadaan kesulitan tetangga-tetangga kita. Kita cuek dan kita tidak mau peduli. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, Islam mengajarkan kepada kita, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Orang yang memberi itu lebih mulia daripada orang yang menerima. Tapi mohon maaf, hari ini faktanya kita umat Islam menjadi umat yang lemah dan manja. Bukan kita tidak punya potensi, tapi mungkin itulah yang terjadi di antara kita umat Islam sekarang ini. Saya ingin mencontohkan satu, ada pembangunan masjid, ada kekurangan di masjid, maka dilakukanlah pembangunan masjid. Panitia masjid meminta bantuan, maka sekaligus tidak selesai, bahkan terlunta-lunta. Kenapa? Apakah ada orang Islam yang kaya? Ada. Tapi setiap permasalahan masjid kita belum tentu secepat yang kita dapatkan, walaupun orang-orang kaya ada di sekeliling kita. Ada majelis taklim, kita kasih undangan, kita himbaukan, bahkan kita bertatap muka. Apakah bisa kita hadir? Itulah kelemahan kita pada saat ini. Apakah ada orang Islam? Ada. Tapi yang tidak ada itu orang Islam ingin berbuat untuk agamanya sendiri. Itu yang masih sedikit. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, wahai manusia, berbahagialah engkau yang aku titipkan harta yang banyak, jabatan yang tinggi. Ada yang jadi RT, camat, gubernur, presiden, dan lain-lain sebagainya. Apapun itu namanya aku titipkan, kata Allah. Tapi ada satu hal yang kamu harus ingat di dalam hati dan pikiranmu. Hakikatnya daripada titipan itu akan diambil oleh orang-orang yang menitipnya, dan akan diminta bertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, kalau kita sampai ke telinga kita apapun nama sebuah kebaikan, mari kita bantu, mari kita sama lakukan. Mudah-mudahan Allah ridha kepada kita. Dan yang kedua, yuhibbul fakiri saki hasan, orang yang rajin bersedekah di jalan Allah. Ada orang kaya rajin bersedekah. Apa kata Allah? Aku cinta kepadanya. Ada orang miskin bersedekah. Aku lebih cinta kepadanya, kata Allah. Tapi orang miskin ini tidak pernah terhenti sedikit pun untuk bersedekah. Di jalanku, kata Allah, aku lebih cinta kepada orang ini. Misal, ada orang kaya bersedekah 5.000, orang miskin bersedekah 5.000. Mungkin bagi si kaya itu tidak ada artinya apa-apa, tapi bagi si miskin, mungkin dari pagi hingga petang dia mencari duit, tapi selalu dia sisihkan 5.000, sama dengan si kaya. Itu Allah sangat mencintainya. Allah sangat menginginkan orang seperti itu. Bapak-bapak kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bukankah ini juga yang diajarkan oleh Rasulullah dan dengan generasi sahabat? Rasulullah kalau bersedekah, yang disedekahkan baju yang disedekahkan lebih baik daripada baju yang dia pakai. Itu kalau Rasulullah. Maka dilanjutkanlah pada generasi sahabat. Dan itu juga yang ditiru oleh generasi sahabat. Ingatkah kita dengan sejarah Abu Bakar Siddiq? Seketika itu Abu Bakar Siddiq menyedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah kepada Rasulullah. Saat itu Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, begitu banyak harta yang kau sedekahkan. Kau sedekahkan di jalan Allah. Apakah telah kau tinggalkan kepada anak dan istrimu di rumah?" Perhatikan jawaban Abu Bakar. "Wahai Rasulullah, telah aku tinggalkan kepada anak dan istriku keyakinan dan keimanan yang tinggi, keimanan yang kuat, bahwa kami yakin dan percaya kami tidak akan jatuh miskin karena hanya kami bersedekah harta kami di jalan Allah. Dan kami yakin Allah itu tidak tidur. Dan kami yakin kalau kami bantu Allah, pasti Allah akan membantu kami. Namun hari ini itulah keyakinan yang sering kali luput daripada pengawasan kita. Sering sekali hati ini bertanya, apa iya seandainya aku bantu masjid ini, Allah itu akan membantu dan membalasku? Apakah iya aku kasih fakir miskin, aku bantu anak yatim, apakah iya Allah itu akan membalas kebaikan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, min haitsu la yahtasib, melalui jalan yang kalau engkau lakukan itu, maka akan kubantu dengan melalui jalan yang tak pernah kau duga kapan dan di mana datangnya, kata Allah. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, oleh karena itu marilah kita sama-sama menyisihkan harta kita untuk di jalan Allah. Allah telah janjikan semuanya dalam Al-Quran. Kalau kita betul-betul berjalan di jalan Allah, maka Allah akan membalasnya tanpa kita kira, tanpa kita duga, dan Allah akan melipat gandakannya. Dan yang ketiga, tawaddu. Inilah golongan yang ketiga yang Allah cinta kepada orang-orang ini. Tawaddu artinya rendah hati. Ibarat ilmu padi, makin berisi makin merunduk. Itulah yang dikatakan tawaddu. Orang mempunyai pangkat tinggi, tapi dia tidak merasakan pangkatnya tinggi, tapi hatinya rendah. Itulah kita tawaddukan. Oleh karena itu, sifat tawaddu ini sangat penting kita miliki di hati kita. Kita ingat-ingat betul, sifat tawaddu ini bisa menghancurkan keimanan kita. Lawan dari tawaddu adalah engkar, sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama berbuat yang baik, bertingkah yang baik. Kalau ada harta kita sedekah, kalau ada waktu kita ramaikan majelis taklim kita, kalau ada kesulitan di masjid kita, mari kita selesaikan bersama-sama agar Allah memberikan nikmatnya, rahmatnya kepada kita. Tapi kalau kita lari dari kadar itu, kita yang kita takutkan laknat Allah. Kalau laknat udah datang, kita tidak bisa berbuat apa-apa.
cuma kita berharap istighfar. Berapalah istighfar kekuatannya kalau kita udah dibenci oleh Allah. Allah sangat menginginkan hamba-hambanya yang diberi rezeki yang lebih untuk membangun rumah-rumahnya, untuk meramaikan rumah-rumahnya. Oleh karena itu kitalah yang bisa untuk meramaikan, untuk membangun rumah Allah ini agar kita dapat ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu mari sama-sama kita koreksi diri. Kita ini adalah makhluk yang naif, banyak kekurangan. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita dan Allah tunjukkan hidayahnya kepada kita sehingga kita bisa berjalan di jalan yang lurus. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi na'maluhu wa nasta'inuhu wa astaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yuhdlil la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala aidan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa ya ibadallah fusikum wa iya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum awasna innaka ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syafaati wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakum minal khasirin. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i wal yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal bar. La'izukum latazakkarun wa la zikrullahi akbar. Aqimis shalah.